Bagi beberapa sektor bisnis, status ini sangat penting karena akan menunjukkan bahwa seolah-olah perusahaan ini dapat dipercaya. Perusahaan ini diawali tata kelola yang baik, perusahaan ini juga diawasi oleh berbagai pihak. Informasi tentang perusahaan ini tersedia berbagai media dan lain-lain. Itu semua akan saya gunakan untuk mengembangkan bisnis, mendapatkan nasabah baru, bahkan digunakan untuk alasan prestige. Alasan ini tidak salah dan bahkan boleh-boleh saja, asalkan setelah go public, perusahaan yang diwakili oleh manajemen perusahaan tidak menganaktirikan investor minoritas. Saya mengamati tidak sedikit perusahaan yang go public dengan alasan utama ini, kemudian hari tidak memperdulikan nasib investor minoritas, bahkan tidak lagi memperdulikan kinerja perusahaan dan harga saham di pasar sekunder. Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas dengan orang-orang yang berkompeten di bidang proses go public. Hal ini karena pada saat akan IPO, perusahaan memerlukan bantuan orang-orang tersebut. Dan perusahaan pun harus menyatakan keinginan buat IPO dengan cara mendaftar ke Bursa Efek Indonesia dengan melampirkan dokumen dengan lengkap. Memiliki laba merupakan salah satu syarat paling penting bagi perusahaan yang ingin IPO, dengan minimal keuntungan yang harus diperoleh sejak 2 tahun terakhir. Dan jika belum memiliki keuntungan, perusahaan masih punya kesempatan untuk melantai di BEI. Namun, perusahaan tersebut akan dicatatkan di papan pengembangan, bukan di papan utama. Setiap perusahaan yang ingin melakukan IPO harus memiliki aset nyata atau tangible asset. Ini merupakan total aset perusahaan yang sudah dikurangi dengan total kewajiban pajak. Minimal angka yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin masuk papan utama BEI adalah sebesar 100 miliar. Sementara untuk masuk papan pengembang cukup untuk tangible assets sebesar 5 miliar saja. Sebelum benar-benar menawarkan saham untuk dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan mengadakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan izin perusahaan go public. Setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS, perusahaan lantas menunjuk penjamin emisi yang akan dibantu proses perusahaan go public dan melakukan IPO. Penjamin emisi ini seringkali juga disebut dengan underwriter. Pihak penjamin emisi harus sudah terdaftar di OJK. Dengan menjadi perusahaan go public yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memiliki data pergerakan nilai perusahaan. Dengan kata lain, kondisi keuangan perusahaan bisa diakses oleh publik. Jika saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia, informasi tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analisis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa, karyawan bisa mendapatkan insentif, misalnya berupa saham. Dengan melibatkan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan melalui proses go public, maka rasa memiliki karyawan akan meningkat. Keterlibatan tersebut juga bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Menjadi perusahaan publik yang baik mempunyai konsekuensi yang harus dipikul. Yang pertama, perusahaan go public memiliki kewajiban keterbukaan informasi. Yang kedua, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Yang ketiga, perusahaan go public memiliki kewajiban mengubah gaya manajemen perusahaan dari gaya informal menjadi formal. Yang keempat, perusahaan go public memiliki kewajiban membayar dividen tiap tahunnya kepada pemegang saham. Yang
Yang kelima, perusahaan go public memiliki kewajiban untuk terus meningkatkan pertumbuhan perusahaan ke arah yang positif.